Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami mau belajar firman-Mu. Hamba mau berdoa, memohon Roh Kudus akan menolong kami pada waktu ini. Menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Perkenalkan, nama saya Loisa Marilucia. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan berterima kasih kepada sidang jemaat Tuhan yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan sehingga kita mau mendengarkan suaranya dan menikmati Dia melalui firman-Nya pada saat ini yang akan menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada tahun 2025 akhir, ada film yang sempat viral, yaitu film Sore, Istri dari Masa Depan. Alur dari film ini adalah istrinya bernama Sore dan suaminya bernama Joe. Sore kembali ke masa lalu. Sore melawan waktu setelah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Sore berusaha untuk merubah Joe agar Joe dapat hidup baik, hidup benar, hidup sehat, dan mencegah kematian Joe dalam usianya muda. Tetapi jemaat Tuhan, Joe selalu gagal untuk hidup baik dan benar. Sehingga setiap kali Joe gagal untuk hidup sehat, untuk hidup baik, Sore secara otomatis akan kembali lagi ke masa awal itu. Dan begitu pun seterusnya, setiap kali Joe gagal, Sore secara otomatis akan kembali lagi ke sana. Jemaat Tuhan yang terkasih, Sore tahu bahwa Joe belum layak untuk menerima cintanya Sore yang sebesar ini. Sore tahu bahwa Joe selalu sering menyakiti dan gagal hidup baik dan benar. Joe belum siap untuk berubah. Tetapi Sore tetap memilih untuk mengasihi Joe. Jemaat Tuhan yang terkasih, kasih sejati artinya rela memberikan dirinya walaupun yang dicinta tidak layak untuk menerimanya. Pada saat ini saya mau memberitahukan kepada kita semua bahwa ada kasih yang besar dan kasih yang nyata, yaitu kasih Allah kepada manusia yang berdosa, yang tidak layak untuk menerimanya. Allah memberikan kasih-Nya kepada manusia yang berdosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita selalu menyakiti hati Allah. Kita selalu gagal untuk hidup benar. Tetapi Allah tetap memilih untuk mengasihi kita, manusia berdosa. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ke 13. Saya bacakan bagi kita. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Hari ini kita akan belajar dengan tema kasih karunia Allah cukup. Setiap orang percaya seharusnya menyadari kasih karunia Allah cukup bagi hidup kita sebagai orang percaya. Mengapa? Oleh karena ada dua alasan yang dapat saya bagikan bagi kita pada saat ini. Mengapa kasih karunia Allah cukup bagi hidup kita sebagai orang percaya? Alasan yang pertama, karena Yesus telah menguatkan hidup kita. Di ayatnya yang ke-12. Jemaat Tuhan yang terkasih, surat 1 Timotius ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang pada saat itu memimpin gereja di Efesus. Surat ini bertujuan untuk memberikan arahan, memberikan nasihat kepada para pemimpin gereja. Dan pada pasal ini ada perikop di mana Paulus sedang
memberitakan tentang kesaksian kasih karunia Allah atas hidupnya dan kekuatan pengampunan Allah atas dosa yang dia alami. Jemaat Tuhan yang terkasih, di sini mari kita melihat Rasul Paulus mengatakan, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita." Kata menguatkan adalah kata yang dipakai endunamo, artinya menguatkan, menjadi kuat, memberi kuasa. Kristus Yesus menguatkan Paulus. Paulus menjadi kuat karena Kristus Yesus. Dan Kristus Yesus yang memberikan kuasa, kekuatan kepada Paulus. Sebagai orang percaya, penting bagi kita untuk menyadari fondasi kekuatan di dalam hidup kita asalnya dari mana? Dari diri kita sendiri kah? Dengan kekuatan kita kah? Atau asalnya dari Allah yang memberikan kekuatan, memberikan kuasa? Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan menyadari fondasi kekuatan di dalam hidup kita asalnya dari Allah, maka kita juga akan kuat menghadapi tantangan hidup kita. Walaupun sakit penyakit belum sembuh, walaupun dalam penderitaan, meskipun kita di dalam tekanan, kita juga akan sama mengatakan seperti Rasul Paulus, Yesus Kristus yang telah menguatkan saya, yang telah memberikan kuasa untuk saya kuat. Jemaat Tuhan yang terkasih, gelas ini menggambarkan orang percaya. Ada waktu, masa, dan hari di mana kita hancur dengan semua tekanan, pergumulan kehidupan yang kita alami. Dan kita seringkali juga digambarkan seperti gelas ini. Kita hancur dengan semua penderitaan dan pergumulan yang kita alami. Jemaat Tuhan yang terkasih, lem ini cukup untuk menguatkan gelas ini, sehingga gelas ini bisa kuat kembali, sehingga gelas ini bisa diperbaiki kembali dan digunakan kembali. Lem ini cukup untuk menguatkan gelas ini sehingga air di dalamnya dapat ditampung kembali. Lem ini menggambarkan kasih karunia Allah yang menguatkan kehidupan kita orang percaya. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, itu ada harapan hidup yang kekal. Dengan menyadari harapan yang diberikannya bagi hidup kita orang berdosa yang tidak layak untuk menerimanya, maka kita akan kuat menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan dalam dunia ini. Sebab ada harapan di dalam Yesus Kristus. Sebab Dia yang telah menguatkan kehidupan kita untuk menghadapi penderitaan dan pergumulan. Saya mau katakan ini bagi kita. Jadilah kuat jemaat Tuhan terkasih. Jika hari ini kita sedang merasa hari ini tidak baik, dapatkah kita tetap memandang salib yang telah menyelamatkan hidup kita? Manusia berdosa tidak layak untuk menerimanya. Alasan yang kedua, mengapa kasih karunia Allah cukup bagi hidup kita orang percaya, karena Yesus telah memulihkan hidup kita. Di ayatnya yang ke-13, di situ Rasul Paulus mengatakan, tetapi aku telah dikasihaninya. Kata yang dipakai adalah eleo, artinya menaruh belas kasihan. Allah menaruh belas kasihan atas Rasul Paulus. Paulus menyadari bahwa Allah telah menaruh belas kasihan atas kehidupannya. Dengan menyadari ini sama artinya dengan menyatakan bahwa melalui belas kasihan dan kasih Allah cukup memulihkan kehidupan orang berdosa yang tidak layak untuk menerimanya. Memulihkan artinya mengembalikan sesuatu dalam keadaan baik, dalam keadaan yang semula. Jemaat Tuhan yang terkasih, bagi seseorang yang ada di dalam sel penjara, dikekang di sana, gelap, tanpa harapan, mereka yang dibimbing dalam tahun-tahun dan waktu yang lama, bahkan dalam seumur hidup mereka, tidak ada harapan bagi mereka, putus harapan. Tetapi bagi mereka yang ada di dalam sel penjara, kunci sel itu cukup untuk membukakan pintu sel sehingga mereka bisa keluar dan hidup di luar, punya harapan. Harapan untuk hidup lebih baik,
harapan untuk mendapatkan pekerjaan, harapan untuk berubah bagi keluarga mereka. Bagi mereka yang ada di sel penjara, kunci itu cukup untuk membuat mereka pulih dan punya harapan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai orang percaya, manusia yang berdosa, yang tidak layak menerima kasih Allah, kunci sel ini digambarkan juga kasih karunia Allah bagi hidup kita. Kasih karunia Allah cukup untuk memulihkan hidup kita manusia berdosa yang tidak layak untuk menerimanya. Sehingga kita punya kehidupan yang mempunyai harapan dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita menyadari kasih karunia yang diberikan bagi kita itu sudah cukup dan mampu untuk memulihkan hidup kita sebagai orang percaya. Di akhir daripada khotbah ini, sebagai kesimpulan khotbah ini, 2 alasan mengapa kasih karunia Allah cukup bagi hidup kita sebagai orang percaya. Alasan yang pertama, karena Yesus telah menguatkan hidup kita. Yesus telah menjadikan kita kuat dengan kuasa-Nya. Melalui salibnya ada harapan sehingga kita bisa kuat menjalani kehidupan kita di dalam tantangan, meskipun kita menderita. Alasan yang kedua, karena Yesus telah memulihkan hidup kita. Kasih karunia-Nya cukup memulihkan kehidupan manusia berdosa dan memulihkan kita mempunyai harapan di dalam Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kasih karunia Allah bagi hidup orang percaya itu tidak tergantung dengan apa yang mampu kita lakukan bagi Allah. Kasih yang Dia berikan kepada kita karena Ia adalah kasih. Kasih yang Dia berikan itu dilandasi dengan sukacita karena kemurahan hatinya, karena belas kasihannya kepada manusia berdosa yang tidak layak untuk menerimanya. Berbeda dengan film yang ada di awal. Sore memberikan kasihnya tergantung dari apa yang mampu Jo lakukan. Setiap kali Jo gagal, sore secara otomatis akan kembali lagi ke awal, mengulangi lagi untuk berusaha menjaga dan membuat Jo tidak mati dalam usia mudanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada film ini ada scene di mana sore lelah karena harus berulang-ulang kembali untuk kembali ke awal. Setiap Jo gagal dia kembali lagi. Dan kasih yang Allah berikan tidak tergantung dari apa yang mampu kita lakukan, tetapi Dia mengasihi kita karena Ia adalah kasih. Itu karena kemurahan hatinya, karena belas kasihannya bagi hidup kita manusia berdosa yang tidak layak untuk menerimanya. Maka dari itu sadarilah jemaat Tuhan bahwa kasih karunia Allah itu cukup untuk menjadikan kita kuat dan memulihkan hidup kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu kami boleh mendengar suara-Mu. Hamba-Mu berdoa, biarlah firman-Mu ini akan menguatkan kehidupan kami. Dan sehingga kami sampai di titik melakukannya dan menyadari kasih karunia-Mu cukup bagi hidup kami sebagai orang percaya. Sehingga melalui cara hidup benar yang kami lakukan, banyak orang dipermudah untuk melihat kasih-Mu, merasakan kasih-Mu melalui cara hidup benar yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu dan menyerahkan sidang jemaat-Mu, hamba-Mu pada saat ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin.